Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan kita semua disehatkan selalu di masa yang sedang pandemi saat ini. Nah, beberapa tahun ke belakang ini gaya hidup minimalis ini sangat banyak digandrungi karena gaya hidup minimalis ini sering dinilai itu sebagai gaya hidup yang membuat pikiran kita itu lebih tenang, kemudian juga lebih positif, lebih produktif, dan juga lebih fokus terhadap apa yang kita lakukan. Selain itu, gaya hidup minimalis ini juga kenapa banyak digandrungi dan banyak yang menjalankannya, karena gaya hidup minimalis ini sering dinilai ramah terhadap lingkungan. Di Indonesia sendiri, gaya hidup ini dipopulerkan oleh salah satu stand up komedian yaitu Raditya Dika. Selain Kak Radit, orang yang menginspirasi saya menjalankan hidup minimalis ini yaitu Kamuril dan Kapani Sembayang. Untuk Kak Radit, kemudian juga Kamuril dan Kapani, terima kasih kalian semua sudah menginspirasi saya menjalankan gaya hidup minimalis ini. Less is more adalah slogan yang identik dengan gaya hidup minimalis. Menurut Fumio Sasaki, konsep hidup minimalis adalah hidup dengan mengurangi jumlah kepemilikan. Dalam menerapkan hidup minimalis, kita diharuskan untuk mengurangi atau membuang barang-barang yang sudah kita tidak butuhkan lagi, dan hanya menyisakan barang-barang yang penting untuk diri kita sendiri. Dengan fokus pada barang-barang yang menurut kita itu penting, kita itu akan merasa hidup kita itu lebih bahagia, dan hidup kita itu lebih simpel dan juga berkualitas tentunya. Jepang sendiri penerapan gaya hidup minimalis ini karena dipengaruhi oleh keadaan alam yang pada saat itu Jepang dilanda gempa, kemudian juga tsunami, yang membuat masyarakat Jepang itu lebih nyaman mempunyai sedikit barang karena supaya mereka lebih bisa praktis ketika ada bencana alam. Gaya hidup minimalis ini juga menawarkan konsep kesederhanaan, yaitu untuk mencapai ketenangan pikiran, kita itu harus terlepas dari keinginan yang materialistik. Bahkan dalam Islam pun, Rasulullah SAW mengharuskan kita itu hidup minimalis, yaitu hidup dengan tidak berlebih-lebihan. Ini karena tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya itu, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di saat kamu akan memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dan gaya hidup minimalis ini juga sering diartikan dengan gaya hidup yang hemat. Padahal gaya hidup minimalis ini lebih ke kita hidup dengan sedikit barang dan memilih barang yang fungsinya itu lebih ke jangka yang panjang. Sedangkan hidup hemat itu yaitu kita hidup dengan menghabiskan lebih sedikit uang. Jadi hidup minimalis ini tidak hanya identik dengan kita menghabiskan uang lebih sedikit, tapi juga kita bisa memaksimalkan barang yang sudah kita beli, yaitu memaksimalkan fungsinya. Untuk kalian yang ingin memulai atau menerapkan gaya hidup minimalis ini, ada beberapa pro dan kontra yang perlu kalian ketahui. Orang-orang yang menerapkan gaya hidup minimalis ini biasanya percaya bahwa hidup minimalis ini bisa mengurangi stres, kemudian juga memberikan kebebasan, kemudian membuat hidup kita lebih bermakna, dan juga membuat kita lebih fokus dan bisa memakai ruang yang lebih luas. Sedangkan untuk beberapa orang, memulai menerapkan gaya hidup minimalis ini tidaklah gampang. Karena memulai hidup minimalis itu dibutuhkan tekad yang kuat untuk menghapus atau menyingkirkan barang-barang yang kita percaya sudah tidak bisa menghasilkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Selain itu, ketakutan akan kehilangan barang yang sudah terikat secara emosional pada diri kita itu sering terjadi. Nah, kalau kita lihat pro dan kontranya terhadap gaya hidup minimalis ini, saya pribadi lebih banyak berpikir kalau gaya hidup minimalis ini lebih banyak efek positifnya terhadap diri saya. Karena kesulitan memulai gaya hidup minimalis ini, saya rasakan hanya kesulitan itu di awal-awal, dan setelah saya melewati fase-fase awal dan sudah terbiasa, saya sekarang tinggal merasakan manfaatnya.
Dan untuk kalian yang ingin memulai gaya hidup minimalis ini, kalian mulailah dengan hal-hal yang simple terlebih dahulu. Yang pertama adalah luangkan waktu untuk membereskan tempat tinggal kalian. Cobalah untuk fokus terhadap barang-barang yang kalian perlukan dan kalian rasakan fungsinya, dan kalian singkirkan barang-barang yang sudah kalian tidak pakai lagi. Kemudian tips selanjutnya adalah ketika kalian akan membeli barang, kalian harus bijaksana. Bijaksana di sini adalah kalian harus memastikan apakah barang itu berguna untuk kalian dan apakah barang itu akan kalian pakai supaya barang itu bermanfaat. Dan kemudian tips selanjutnya adalah gunakan waktu kalian secara efektif dan efisien. Dengan kalian menulis list kegiatan kalian sehari-hari dan menentukan prioritas kalian, itu akan sangat berguna sekali untuk menghemat waktu kalian. Ingat, gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak berfaedah. Nah, itu dia pro dan kontra menerapkan gaya hidup minimalis. Apakah kalian berminat menerapkan gaya hidup minimalis ini? Pertanyaan saya, apa sih pertimbangan terberat kalian menerapkan gaya hidup minimalis ini? Tulis di komentar ya. Dan itu dia pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kalian yang menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya yang selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan juga gaya hidup minimalis ini dan juga gaya hidup minimalis ini sering selain itu juga orang yang memulai gaya hidup minimalis ini orang yang Vamos a